Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka rencana tindak lanjut Kombel yang akan dipaparkan oleh Bu Nancy Apriyani. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wawan Kusmana yang akan memandu jalannya kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti. Ada dua sesi yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pemaparan materi, yang kedua adalah tanya jawab. Untuk mengefektifkan waktu, kita persilakan saja kepada Ibu Nancy untuk menyampaikan rencana tindak lanjut Kombel di SD Bulan 1 ini. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah bisa menghadiri acara ini dalam kegiatan merencanakan program tindak lanjut ke depannya untuk dalam kegiatan Kombel kelompok belajar di sekolah kita. Saya di sini akan mengangkat tema yaitu rencana tindak lanjut ke depannya yaitu kesatria lingkungan. Kenapa kita harus mengangkat tema ini? Karena pentingnya lingkungan yang sehat untuk anak-anak kita ke depannya. Langsung saja, di sini ada latar belakang dari tema ini yaitu program kesatria lingkungan ini merupakan sebuah program yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kepedulian seluruh siswa terhadap lingkungan. Program ini dianggap sebagai kebutuhan masa kini akan isu menjaga lingkungan yang telah tercemar akibat kurang kepeduliannya masyarakat akan dampaknya membuang sampah sembarangan. Menumbuhkan kepedulian akan lingkungan dimulai dari kesatria lingkungan dan dampak untuk semua warga di sekolah. Menumbuhkan karakter murid yang memiliki profil pelajar Pancasila seutuhnya. Nah, itu latar belakang dari tema yang akan kita rencanakan ke depannya. Jadi, dari tujuan kita mengambil tema ini yaitu untuk menumbuhkan karakter murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dari tujuan program, tujuannya menumbuhkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menumbuhkan kepedulian akan lingkungan, dimulai dari kesatria lingkungan, dan berdampak untuk semua warga di sekolah. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi dengan kita mengangkat tema ini, tujuannya menumbuhkan kepedulian dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat untuk warga di sekitar sekolah. Selanjutnya ini ada capaian dan langkah dan hasil. Dari capaian ini, yang pertama terbentuknya karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kemudian terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, terbentuknya kepedulian akan lingkungan dimulai dari diri sendiri. Langkah-langkahnya, yang pertama menyampaikan rancangan pengembangan program kesatria lingkungan kepada kepala sekolah. Kemudian kegiatan kesatria lingkungan diawali dengan menyiapkan agen dengan memberikan materi, cara menjaga kebersihan lingkungan dan diri. Agen memiliki pengetahuan tentang materi lingkungan hidup dan memiliki ide atau inisiatif yang positif tentang masalah lingkungan sekitar. Kemudian kegiatan tersebut didampingi oleh wali kelas. Jadi program ini akan dilaksanakan per kelas ya ibu-ibu. Jadi per kelas kita akan mengadakan program kesatria lingkungan. Jadi anak-anaknya tidak dipilih satu persatu, tetapi kita akan mengadakan program ini tiap-tiap kelas gitu ya. Kemudian kegiatan tersebut didampingi oleh wali kelas. Setiap kesatria lingkungan diajak untuk melakukan kunjungan ke dinas lingkungan hidup agar mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang pengelolaan dan pemilahan sampah. Jadi anak-anak nanti tindak lanjutnya akan dibawa ke dinas
lingkungan hidup, lingkungan nanti mereka harus bisa memilih membedakan antara sampah organik dan sampah non organik. Setiap kesatuan lingkungan diajak untuk melakukan kunjungan ke dinas lingkungan hidup ya. Kemudian membuat tong sampah organik dan organik. Jadi nanti anak-anak kita akan ajak untuk membuat tong sampah menjadi dua jenis, yaitu untuk tong sampah organik dan non organik. Setiap kesatuan lingkungan mensosialisasikan menjaga kebersihan dan lingkungan atau kampanye dengan produk daur ulang sampah serta membagikan poster tentang lingkungan hidup. Kemudian pendekar kesatria lingkungan sekolah diberi seragam atau ikon kesatria lingkungan. Setiap kesatria tercantum dalam jadwal tiket. Nah, untuk kegiatan sehari-harinya kita bisa menggunakan anak-anak yang disesuaikan dengan jadwal tiket mereka masing-masing. Sampai di sini, Ibu ada yang ditanyakan? Lanjut? Ya. Nah, untuk hasil dari terbentuknya karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, terbentuknya kepedulian akan lingkungan dimulai dari diri sendiri dan kesadaran sosial. Jadi hasil dari tema yang kita angkat ini, mudah-mudahan kedepannya itu yang pertama terbentuknya karakter murid yang sesuai dengan profil Pancasila, kemudian terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, terbentuknya kepedulian dan lingkungan yang untuk diri sendiri dan kesadaran sosialnya. Selanjutnya, struktur program dan mitra. Di sini ada struktur program ekstrakurikuler dan kurikuler dengan target siswa SDE Negeri Gudang 1. Mensosialisasikan program kesatria lingkungan. Kegiatan kesatria lingkungan diawali dengan menyiapkan agen di sini berarti peserta didik ya Ibu. Kesatria lingkungan yang terpilih adalah murid memiliki ketertarikan dengan program lingkungan hidup, memiliki pengetahuan tentang materi lingkungan hidup, dan memiliki ide atau inisiatif yang positif tentang masalah di lingkungan sekitar. Ini dilakukan, kita akan programkan dari awal tahun pelajaran. Kita programkan program ini, rencana tindak lanjut ini kita akan programkan di awal tahun pembelajaran. Kemudian kegiatan tersebut didampingi oleh setiap wali kelas. Setiap kesatria lingkungan diajak untuk melakukan kunjungan ke dinas lingkungan hidup agar mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang pengelolaan dan pemilahan sampah. Jadi gitu ya Ibu Bapak, nanti pendampingan tetap di bawah wali kelas masing-masing. Siswa tersebut diajak ke dinas lingkungan hidup. Kebetulan kita dekat, jadi anak harus bisa membedakan mana yang termasuk kategori sampah organik dan sampah non-organik. Kemudian setiap kesatria lingkungan berbagi ilmu untuk menjaga kebersihan dan lingkungan. Setiap kesatria lingkungan menjadi pemantau dan pembimbing peserta didik lain dalam memilah sampah. Jadi kalau misalkan kita melakukan kunjungan ke dinas lingkungan, jadi anak-anak itu tidak dibawa semuanya, jadi perwakilan untuk melakukan kunjungannya. Murid yang lain melaksanakan program ini dengan bimbingan dan pantauan dari kesatria lingkungan. Sini ada mitra program kesatria lingkungan ini melibatkan kolaborasi sebagai mitra, yaitu yang pertama kepala sekolah, dekan guru, murid, wali murid, dan komite sekolah, dinas lingkungan hidup. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, kelas atau sekolah, modal usaha meliputi kepala sekolah, kemudian murid, orang tua, dan komite sekolah yang mendukung pelaksananya program kesatria lingkungan. Kemudian modal fisik meliputi lahan sekolah yang cukup luas, kemudian modal lingkungan meliputi lingkungan yang aman, nyaman, teduh, dipenuhi tanaman hijau. Modal sosial meliputi kerjasama serta hubungan yang baik antar sekolah dengan lingkungan masyarakat,
sekitar sekolah, dan dinas terkait. Modal finansial meliputi dana BOS dan komite sekolah. Rencana dan evaluasi. Setiap program sekolah yang telah berjalan perlu adanya evaluasi yang hasilnya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari program tersebut. Maka dari itu, berikut ini adalah rencana evaluasi yang akan dilakukan untuk program Kesatria Lingkungan. Jadi, 1 minggu pertama, pasca pelaksanaan program Kesatria Lingkungan, wali kelas sebagai penanggung jawab. Program akan melakukan survei dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang ditunjukkan kepada murid. Jadi, di sini 1 minggu pertama, wali kelas harus berperan aktif untuk mengajak kepada peserta didik siapa yang mau mengikuti kegiatan ini dalam program Kesatria Lingkungan. Nah, untuk hasil akan didiskusikan bersama kepala sekolah beserta seluruh rekan guru untuk menjadikan dasar dalam penyusunan tindak lanjut. Nah, untuk kemungkinan tantangannya ya Bu, dalam setiap program sekolah, kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi misalnya memerlukan proses untuk dapat bergerak bersama. Karena ini melibatkan banyak orang ya. Konsisten melaksanakan program karena kurangnya pengawasan. Pengawasan yang baik antara murid dan guru. Murid mudah bosan dan jenuh karena melakukan kegiatan ini mungkin kurang bervariasi. Nah, mungkin itu pemaparan dari rencana tindak lanjut ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan lancar dan berjalan dengan baik. Mungkin pemaparan saya tentang program tindak lanjut ke depannya seperti ini. Kembalikan dengan moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang diberikan oleh Bu Nengsi Apriani. Terus terlebih dahulu. Oke, jadi program Kesatria Lingkungan ini merupakan suatu program di mana siswa-siswi ini akan dipilih untuk menjadi perwakilan kunjungan ke Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan bagaimana nanti pemilihan sampah organik dan anorganik dilaksanakan juga dalam piket dan tentunya dalam bimbingan wali kelas masing-masing. Semoga program ini bisa terlaksana dengan baik. Namun sebelum itu mungkin barangkali dari ibu-ibu semua di sini ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan mungkin pendapatnya, atau mungkin ada masukan hal-hal terkait dengan program Kesatria Lingkungan ini, saya persilahkan. Mangga. Bila ada yang ingin ditanyakan, bila ada yang ingin ditambahkan dan sebagainya, dipersilahkan. Ya, dari Ibu Cucum barangkali. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nengsi yang sudah memberikan program untuk sekolah kita demi kemajuan sekolah kita. Pertama, saya setuju sekali karena masalah sampah ini di sekolah sangat-sangat sekali kita harus kendalikan gitu ya untuk anak-anak. Jadi ada sampah organik dan anorganik. Anak-anak mulai mengetahui dan memisahkan mana yang termasuk sampah organik dan mana juga yang termasuk sampah anorganik. Ya. Nah, untuk jenisnya dari anak-anak nanti diberikan pemilihan. Anak-anak mengumpulkan yang termasuk sampah organik dan yang mengumpulkan juga yang termasuk sampah anorganik. Setelah dipilih, baru mereka kita bawa ke dinas ya. Nah, untuk pengelolaannya tersebut mungkin kita dikelola oleh kita sebagai ibu bapak guru wali kelas di sekolah kita, yaitu dengan melihat atau membuat dulu mungkin lebih bagusnya membuat dulu tong sampahnya hasil dari kerajinan anak-anak juga mungkin ya. Itu mungkin cuma tambahannya. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Cucum yang telah menyampaikan barangkali ada yang ingin disampaikan Alhamdulillah untuk kegiatan ini bukan sekian. Mudah-mudahan rencana ini bisa kita laksanakan dengan optimal dan menghasilkan semua upaya-upaya yang kita miliki
sehingga tercipta lingkungan yang lebih dan nyaman. Mungkin itu saja dukungan dan tindakan kepada rekan ini kasih perkenalkan tuh kemudian cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.